Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa arti kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki tak akan berarti lagi. Berfirmanlah ya Tuhan, singkapkan isi hatimu, berbicaralah kepada kami. Ambil alih Roh Kudus waktu ini, waktu merenungkan firman-Mu, ambil alih waktu ini Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, Roh Kudus Engkau hadir juga di rumah saudara-saudara kami yang saat ini membuka hati bagi firman-Mu Tuhan. Kami mau tangkap firman-Mu, kami mau buka hati bagi firman-Mu Tuhan. Wahyukan pribadi-Mu supaya kami mengerti tentang kehidupan ini, tentang rencana-Mu, tentang masa depan kami Tuhan, tentang kekekalan. Berbicara ya Tuhan, ambil alih waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin membawakan firman Tuhan dengan judul Mung Mampir Ngombe. Tadi saya nyanyikan pujian lama. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan ini? Apa yang kita miliki di dunia ini saat ini, apa artinya tanpa Yesus kita miliki? Bila saatnya telah tiba, kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki saat ini tak akan, sekali lagi saya katakan, tak akan berarti lagi. Biarlah pujian yang tadi saya nyanyikan menjadi perenungan saya juga, kiranya menjadi perenungan Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Di dunia ini, saat ini, kita tidak kekal. Di dunia ini, mung mampir ngombe. Yuk, Bapak Ibu bisa buka Alkitab. Mari baca Mazmur 90 ayat 12. Saya ingin bacakan di dalam terjemahan Bahasa Indonesia masa kini. Demikian bunyi firman Tuhan. Sadarkanlah kami. Wow, di pertama kali dikatakan sadarkanlah kami. Akan singkatnya hidup ini, supaya kami
menjadi orang yang berbudi. Bapak Ibu, di awal dikatakan sadarkanlah kami. Seringkali kita itu di dunia ini merasa akan selama-lamanya. Kita akan tetap di dunia ini dengan kondisi kesehatan, kekuatan, kejayaan, kekayaan, kesuksesan usaha kita, jabatan kita. Kita berbangga diri, aku akan selama-lamanya, aku akan 1000 tahun di dunia ini. Tadi firman Tuhan menyadarkan kita bahwa singkatnya hidup ini. Sadarkanlah, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Bapak Ibu, renungan ini saya dapatkan 2 minggu yang lalu. Dan saya cukup dikagetkan oleh berita. Saya sangat kehilangan seorang sahabat waktu pengiringan Tuhan di masa-masa muda. Bapak Edi Kurniawan telah dipanggil Tuhan. Dengan kondisi sehat, berolahraga, tapi Tuhan berkehendak, Dia memanggilnya. Saya berpikir, kok persis persiapan yang renungkan hari-hari itu. Dan pada kesempatan ini baru saya bagikan renungan ini. Bapak Ibu, dari firman ini kiranya kita mau buka hati merenungkan tentang kehidupan ini. Sadarlah betapa singkatnya hidup kita di dunia ini. Ada kekekalan nanti, bukan di dunia ini. Ada kekekalan di sorga atau di neraka nanti. Setelah kita ada di dunia ini, itu ada kekekalan. Yang menjadi pertanyaan kita, perenungan kita, sudahkah kita menyiapkan diri atau ambil tiket untuk dapat masuk kekekalan di surga? Tentu saudara dan Bapak Ibu semua ingin kita berbahagia bersama Kristus di kekekalan nanti. Hanya ada satu tiket. Saya mau katakan ini kepada teman-temanku, saudara-saudaraku yang belum mengerti tiket tentang ke surga. Tiket ke surga bukan dengan kekuatan agama. Tiket ke surga bukan kemampuan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tiket ke surga hanya ada satu tiket. Dan Alkitab mencatat di Yohanes 14 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara saya yang masih di luar, tidak memiliki tiket di dalam Kristus, dengarkanlah. Saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini.
Tuhan Yesus adalah jalan. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Dan Tuhan Yesus adalah hidup. Itulah tiket kita sampai ke rumah Bapa, ke surga, hanya di dalam Dia. Tuhan Yesus bukan sekedar tokoh, bukan sekedar rasul atau nabi saja, tetapi Dia adalah jalan itu sendiri. Dia katakan, akulah jalan. Tuhan Yesus bukan berkata, aku penunjuk jalan, bukan. Akulah jalan itu sendiri. Dan akulah kebenaran. Tuhan Yesus katakan, akulah kebenaran. Dia itu kebenaran. Dan Dia itu hidup. Hanya satu tokoh yang berkata demikian. Berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Biarlah kita mempersiapkan kekekalan nanti dengan serius. Jangan sampai kita terlena sehingga kita tidak mempersiapkan kekekalan dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita berkata, aku telah melakukan hal-hal yang baik. Aku telah menyumbang sana, berdermawan ke sana ke sini. Saya katakan itu hal-hal yang baik. Tapi firman Tuhan berkata, itu semua tidak akan mengantar kita ke surga. Sebab ke surga adalah kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita. Mari, sementara saya menyampaikan firman Tuhan ini, biar itu menjadi rema. Biar itu firman Tuhan itu mengetuk pintu hatimu. Buka hatimu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar terwahyukan pribadi Tuhan Yesus di dalam teman-temanku, saudara-saudaraku. Untuk terima pewahyuan Kristus, Sang Jalan, Sang Kebenaran, dan hidup. Haleluya. Yang kedua, kita mau merenungkan, kalau hidup ini singkat, kalau kita sudah mengambil ketetapan mau mengikut Yesus, mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk dalam kehidupanku, memimpin hidupku, itu langkah awal tadi. Selanjutnya langkah yang kedua, Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah di dalam Kristus. Kalau hidup ini adalah singkat, hidup ini perjalanan menuju kekekalan. Mari kita mempersiapkan untuk mengejar mahkota kemuliaan dari Tuhan. Firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 12 berkata demikian. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini pesan Paulus kepada jemaat di Filipi. Biarlah ini menjadi pesan Paulus bagi saudara dan saya yang mendengar firman Tuhan saat ini. Tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan
dengan hormat dan patuh kepada Allah. Bapak Ibu, inilah yang Tuhan maui, kita mengerjakan keselamatan kita. Mengerjakan keselamatan kita itu bukan berarti itu yang menentukan keselamatan kita. Bukan. Mengerjakan keselamatan itu untuk menerima mahkota kemuliaan Tuhan. Itu bukan masalah mengenai keselamatan. Tadi di awal dikatakan keselamatan adalah anugerah. Ketika kita terima Tuhan Yesus, anugerah itu, keselamatan itu kita terima. Dan Tuhan ingin langkah selanjutnya ketika kita terima Tuhan Yesus, kerjakanlah keselamatanmu. Kalau kita baca di 1 Petrus 5 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima kemuliaan yang tidak dapat layu. Inilah kerinduan kita mengejar mahkota kemuliaan yang Tuhan akan berikan karena kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kita mengerjakan. Dan kita akan terima, kita akan berbahagia, terima mahkota kemuliaan yang tidak layu, kata firman Tuhan. Haleluya. Mari kita lanjut. Tadi di awal, ketika kita sadar bahwa hidup ini singkat, ada kekekalan nanti, kita mau ambil tiket untuk kekekalan nanti. Kita harus benar-benar terima kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua tadi disampaikan, kalau kita sudah terima keselamatan itu, kerjakanlah dengan hormat, dengan patuh kepada Allah. Dan yang ketiga, mari sebagai satu keluarga kita mau saling mengingatkan. Bapak Ibu saling mengingatkan. Suami istri saling mengingatkan pasangan masing-masing. Kalau di antara bapak ibu masih ada yang belum di dalam Tuhan, terus doakan, terus beritakan firman Tuhan. Biar kita yang selama di bumi ini menjadi satu keluarga, di kekekalan nanti juga menjadi satu keluarga. Ada reuni keluarga di sana. Doakan juga anak-anak. Doakan biar mereka terwahyukan pribadi Kristus. Kalau hari-hari ini nama Kristus, nama Yesus sedang digoncang, sedang dipertanyakan, kita jagai, kita doakan. Memang pada hari-hari terakhir banyak penyesatan-penyesatan. Salah satunya dia ingin menyesatkan tentang pribadi Yesus Kristus Tuhan. Mari kita ingatkan, kita doakan anak-anak kita. Bukankah kita rindu sebagai keluarga ada suami atau istri, pasangan kita dalam satu keluarga, ada anak-anak. Kita hidup bersama di bumi ini. Dan mungkin Tuhan panggil satu persatu di antara keluarga itu. Tapi satu yang pasti, akan ada reuni di surga nanti. Reuni keluarga kita. Mari kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan
diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kita rindukan ketika kita dipanggil Tuhan, kita akan bertemu di kekekalan nanti dalam satu keluarga. Mari kita berdoa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, kami minta Roh Kudus mewahyukan, meteraikan firman-Mu, singkapkan kebenaran ini Tuhan. Ini membuka mata hati rohani kami masing-masing Tuhan. Kami tolak setiap keangkuhan, kami tolak setiap kesombongan, kami taklukkan di dalam nama Yesus. Biar setiap hati terbuka bagi Engkau ya Yesus Kristus Tuhan. Engkau mengetuk pintu hati anak-anak-Mu yang masih jauh, masih yang belum mendengar firman-Mu. Dan saat ini tidak secara kebetulan mereka mendengar tentang kebenaran-Mu Tuhan. Roh Kudus kami minta, kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar terjadi keselamatan, terbuka bagi Engkau Tuhan. Dan kepada gereja-Mu Tuhan, biar kami berdoa Tuhan, kami giat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Kami bersatu hati, kami saling mendoakan Tuhan. Dan kami akan hidup bersama-sama di kekekalan nanti. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara lebih dari apa yang hamba-Mu sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.